Sejak 2000, sebelum 92 sudah di Aceh. 92 sudah di Aceh. Operasi Intel. Kemudian 2097 di Aceh, 2001 sampai jadi Asintel di Aceh. Terus baru keluar, kemudian tugas pernah juga di BIN, kemudian juga pernah tugas ke Irian masalah Intel. Sekarang baru ke Maluku. Tiga pos lah ya, Aceh, BIN dan Papua begitu. Ini kalau yang berkesan, yang agak sedikit banyak mungkin mendapatkan banyak pelajaran gitu, di mana tuh film? Di Aceh. Aceh. Di Aceh. Apa momennya pada saat itu, Bang Bima? Bisa di share nggak kepada kita? Waktu saya masih mayor, Pak. Oke. Saya bisa dapat 450 pucuk senjata di Aceh. Ditemukan di mana itu, Bang? Tanpa letusan peluru. Tanpa letusan peluru. Itu ditemukan atau disita atau seperti apa itu kan? Kita cari, temukan, kita ungkap, kemudian apa ada di bunker, gitu. Bunker di mana, diimpan di bawah rumah dan sebagainya. Itu diketahui milik secara organik milik dulu GAM dulu. Oke. Gerakan Aceh Merdeka. Sekarang sudah diambil. Sekarang udah diambil kita musnahkan. Oke. Sempat ada perlawanan, baku tembak pada saat ada beberapa, tapi kebanyakan enggak. Kebanyakan enggak ya. Kalau ketika di BIN, Panglima, bicara soal teroris, ya kan tentunya kan? Enggak, saya tetap masalah waktu itu di BIN masalah menangani Aceh juga. Menangani Aceh juga. Agak pelik nih memang ya. Nah, lalu terakhir di Papua apa konsentrasi? Di Papua juga saya cuma sebentar. Konsepnya waktu itu kan Irian mau mengembalikan otonomi khusus. Nah, kita ke sana bagaimana caranya dia tidak mengembalikan otonomi kesulitan khusus. Di mana pada saat itu, Panglima? Kesulitan pada saat itu di mana tuh kesulitan? Ya, bagaimana pendekatan kepada tokoh. Nah, pendekatan kepada masyarakatnya ya. Tokoh-tokoh adat masyarakat untuk tidak mengembalikan, tetapi untuk merevisi otonomi khusus waktu itu. Oke. Mungkin kalau dikatakan banyaklah rekam jejaknya Panglima, lalu juga soal wilayah khususnya mungkin di Indonesia kawasan timur, yang mana juga sekarang berada pos Panglima ya saat ini ya di Kodam 16 Patimura. Iya. Saya ingin bertanya, kalau bicara soal wilayah Patimura ini tentunya kan agak sulit ya, mengingat hanya sedikit, bahkan hanya 14% wilayah daratannya. Sisanya 86% itu lautan semua. Kekuatan di Kodam sendiri ada berapa korem, berapa kodim mungkin? 2 korem, kemudian korem 152 4 kodim, korem 151 5 kodim. Fungsi koordinasi bagaimana Panglima? Fungsi koordinasi ya kita radio yang utama, SSB. Karena SSB kan bisa lintas pulau. Hanya satu alat itu saja? Alat itu yang sangat bermanfaat. Karena di sana ada pulau-pulau yang tidak ada channel hati apa? Seperti pulau apa Panglima mungkin? Kalau saya boleh tahu. Wilayah-wilayah mana tuh yang ada? Kalau di daerah Lirang, perbatasan dengan Timur ya. Kemudian daerah Luang, perbatasan dengan Australia sana. Kemudian di Wetar itu nggak ada tuh sinyal HP, itu tidak ada. Jadi kalau memantau anggota yang ada di sana gimana caranya? Kalau memantau dengan anggota yang ada di pulau-pulau itu, kalau yang ada lapangan terbang kami gunakan pesawat KASA, kami dapat BP pesawat KASA. Nah, kemudian kalau yang nggak ada lapangan terbang ya terpaksa kami gunakan speed. Gunakan speed untuk memantau koramil-koramil yang ada di pulau-pulau itu. Speed ini dalam arti mungkin perahu cepat begitu maksudnya ya mungkin? Iya, KMG namanya. KMG? Ya, kira-kira panjangnya 11 meter, lebarnya 2 meter. Tapi kalau bicara Indonesia Timur, kan kita sering mengetahui ya, bahkan masyarakat juga bisa melihatnya di BMKG seperti itu kan. Cuaca kan kategori sering buruk lah intensitasnya di sana. Tapi keselamatannya bagaimana itu, Panglima? Tapi setiap saya mau bergerak, saya koordinasi dulu, saya tanya bagaimana masalah ketinggian ombak. Nih kita lihat kan seperti inilah ya petanya ya kan. Nah itu. Hampir lebih banyak perjalanan menggunakan speed dong ya berarti ya. Menggunakan speed. Nah. Kalau pengalaman Panglima sendiri deh, yang agak sedikit membuat Panglima khawatir pada saat itu, ketinggian ombak berapa meter Panglima? 5 meter. Kadang-kadang BMKG juga suka nggak tepat, kita bilang
sudah ombak 1,5 meter sampai 2 meter. Nggak tahunya kadang-kadang Seperti ini juga. Panglima, ya ampun. Nah itu Pak, kami laksanakan seperti itu untuk ke pulau-pulau. Ya kalau nggak bisa saya mengecek atau memantau Anggota yang ada di pulau-pulau. Ada 2 korem. Kalau Kodim sendiri tersebar beberapa wilayah? Kodim ini saya perjalanan di satu Kodim, yaitu Kodim Saumlaki. Oke. Itu saya untuk memantau itu memerlukan 14 hari dalam satu Kodim. Nah, jadi tidak sama seperti Jawa. Jadi setiap satu Kodim antara seminggu sampai 14 hari kalau kita mau pemantau ke koramil-koramil. Waduh. Gitu. Jadi ya Pangdam-Pandami Jawa mungkin nggak sesulit yang ada di Patimura gitu ya mungkin ya. Yang ada di Patimura. Oke, kita melihat banyak data yang ditampilkan di layar kaca ini, tapi lagi-lagi untuk wilayah yang rentan dengan gangguan-gangguan yang sifatnya adalah pelanggaran hukum itu wilayah-wilayah apa saja? Mungkin secara singkat saja dulu mungkin Pak. Ya, perbatasan, misalnya perbatasan antara Filipina, kemudian antara Timur-Timur. Filipina, Timur-Timur, berupa apa tuh, penyelundupan kah? Atau? Penyelundupan, misalnya illegal logging, kemudian imigran gelap, karena kalau imigran akan lewat daerah situ mau ke Australia. Oke, saya akan perdalam ini dengan Pangdam 16 Patimura, Majen TNI Eko Wiratmoko. Saat lagi ya Pangdam ya, kita akan kembali. Iya. Itu saja deh para berikut.